Baiklah, untuk jam ini sekali lagi kita akan memberikan fokus kepada perjalanan Pilkada 2024 di Indonesia dan bersedia bersama saya di talian Dr. OK Muhammad Fajar Iksan yang merupakan pensyarah kanan politik ekonomi antarabangsa Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum, apa khabar Doktor? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar sihat. Macam mana kabar? Okey ya? Alhamdulillah sihat Doktor. Doktor, Alhamdulillah. baik. Macam mana kita nak memahami perjalanan pilihan pilkada pada kali ini kalau kita nak melihat kepada pesta demokrasi di Indonesia yang cukup besar itu, melihat juga kepada konteks beberapa bulan selepas berlangsungnya Pilpres dan Pak Prabowo Subianto telah diangkat menjadi presiden. Jadi adakah wujud perubahan dalam pola perubahan sentimen dan juga sokongan dalam pilkada pada kali ini? Doktor. Ya, yang pertama mungkin saya boleh katakan bahawa adanya rangkaian dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya ataupun DPR yang diteruskan juga sampai hari ini 27 November adalah pemilihan untuk gubernur dan juga Datuk Bandar, Wali Kota serta juga Bupati. Jadi kalau kita lihat daripada perjalanan rangkaian pemilihan langsung ya, pemilihan langsung dalam demokrasi di Indonesia ini bahawa terdapat 37 provinsi yang terlibat di dalam pemilihan gubernur, termasuklah 415 juga yang termasuk dalam pemilihan bupati di tingkat kabupaten, serta 93 pemilihan juga untuk pemilihan wali kota ataupun kalau di Malaysia selalu disebut Datuk Bandar. Jadi kita melihat ada pola-pola yang mungkin lebih kurang sama dengan pola-pola yang terjadi pada saat pemilihan presiden ataupun Pilpres ya. Pola-pola tersebut nampak bahawa ada dua friction ataupun ada dua clash ya yang sangat terlihat. Yang pertama adalah kubu ataupun geng Megawati yang PDIP, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga geng sebelahnya ataupun kubu satu lagi adalah pengikut-pengikut Prabowo ataupun juga Jokowi. Dan kita kenal kelompok-kelompok ini ataupun kumpulan-kumpulan ini kita kenal sebagai Koalisi Indonesia Maju ataupun KIM. Nah, begitu pula setelah berjalannya waktu ke arah pemilihan kepala daerah ini ataupun pilkada ini, maka ada yang disebut sebagai KIM Plus ataupun Koalisi Indonesia Maju Plus. KIM Plus itu dibentuk oleh Prabowo di mana dia meminta agar parti-parti politik ataupun partai-partai politik yang berkumpul dan bersama dengan dia pada saat pemilihan presiden mengikut juga kepada pemilihan kepala daerah ataupun parti tersebut ikut juga dalam koalisi yang sama. Nah, ini artinya akan menimbulkan juga sentimen-sentimen yang mungkin lebih kurang sama bagaimana di beberapa daerah justru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki bersebelahan pandangan dengan pihak Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi kalau Koalisi Indonesia Maju adalah terpusat secara nasional, kalau Koalisi Indonesia Maju Plus adalah lebih kepada daerah ataupun provinsi, kota ataupun juga kabupaten. Seperti contoh misalnya di Jakarta, Ridwan Kamil contohnya dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju ataupun KIM Plus. Yang isinya adalah Parti Gerindra yang otomatis itu adalah dimiliki oleh Prabowo dan juga diikuti oleh Jokowi. Nah, sedangkan calon lainnya seperti halnya Pramono Anung, beliau adalah dicalonkan oleh Partai PDIP ataupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi akan ada sentimen-sentimen di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, termasuk di Provinsi Banten, termasuk juga di Jakarta, Provinsi Jakarta dengan di Jawa Tengah. Jadi pola-pola ini yang mungkin kita masih akan lihat ke depan sampai pemilihan hari ini. Baik, Doktor, okey, kita tahu ya Jakarta dan Jawa Tengah merupakan antara dua wilayah yang menjadi tumpuan dalam pilkada pada kali ini. Kita melihat bagaimana saya nak bertanya juga kepada doktor ya. Sudah tentu pertarungan antara Ridwan Kamil yang mewakili Golkar dan Pramono Agong PDIP, dan Pramono pula merupakan pemimpin ataupun figura daripada pentadbiran era Pak Jokowi. Jadi manakala Ridwan pula calon yang popular dari Bandung. Jadi bagaimana prediksi doktor untuk Jakarta terlebih dahulu? Baik, Jakarta cukup menarik ya, karena kalau kita lihat tadi
Ridwan Kamil adalah dicalonkan oleh banyak partai-partai politik, termasuklah Gerindra di dalamnya. Jangan lupa, termasuklah Gerindra di dalamnya yang merupakan ketua koalisi yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus ataupun KIM Plus. Nah, sedangkan Pramono Anung adalah kader partai kader partai PDIP di bawah Megawati. Jadi akan nampak di sini satu buah polarisasi yang cukup ketara, di mana mungkin kebanyakan orang akan mencoba untuk mengalihkan dukungan itu kepada Ridwan Kamil. Karena sebelum ini kita nampak bahwa Prabowo dan juga Jokowi justru melakukan approval ataupun mengendorse pasangan Ridwan Kamil yang seakan-akan disetujui. Jadi beberapa waktu lalu Jokowi juga dengan Prabowo melakukan campaign ataupun kampanye yang menunjukkan bahwa ayo dukung Ridwan Kamil dan seterusnya. Dan ini akan menjadi satu faktor juga sebagai faktor penentu ataupun faktor penambah, additional factor, bagaimana ini boleh mendapatkan dukungan ataupun mendapatkan potensi-potensi dukungan dari orang-orang yang mendukung Jokowi dan juga mendukung Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Termasuklah mendukung anak Jokowi ya waktu Pilpres kemarin. Nah, begitu juga dengan PDIP. PDIP adalah bermain solo dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ini. Dia bermain sendiri dan dia coba untuk mengutamakan kedekatan ataupun kekuatan partai politik, engine partai politik, mesin partai politik. Namun kita nampak bahwa Megawati tidak terlalu menunjukkan keinginan dia ataupun dalam berkempen, ya, tidak nampak berkempen secara berbeda dengan Jokowi dan juga berbeda dengan Prabowo. Namun hal ini yang mungkin bisa menjadi satu perdebatan ataupun satu diskusi ya, bagaimana nanti apakah PDI masih tetap kuat secara mesin politik ataupun Koalisi Indonesia Maju yang lebih kuat. Nanti kita lihat petang ini.